Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai dampak serta bagaimana sih hidup sehat di tengah hiruk pikuk COVID-19 yang tentunya berpengaruh pada aktivitas sehari-hari. Tentunya kita akan membahas mengenai aktivitas yang ada di pedesaan. Langsung saja menyaksikan. Nah, kemudian salah satunya adalah di bidang pertanian. Tentunya masyarakat pedesaan dengan adanya dampak corona berpengaruh secara psikologis tentang bagaimana aktivitas sehari-harinya, misalnya mereka bertani ataupun berkebun. Nah, itu yang sebenarnya kita akan diskusikan sebentar bagaimana sih tips-tips hidup sehat di di tengah dampak corona yang begitu signifikan ini. Cek satu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, perkenalkan saya Anji Mamagalip, mahasiswa kesehatan masyarakat UIN Alauddin Makassar, dan di samping kiri saya Andi Asifa Indah Maulana, dia salah satu mahasiswa Politeknik Pertanian ya, Pembangunan Pertanian Goa. Politeknik Pembangunan Pertanian Goa, jurusan Jurusan peternakan. peternakan. Nah, di sini kita akan berkomunikasi tentang bagaimana sih hidup sehat di tengah hiruk pikuk corona pada saat ini, yang seperti teman-teman mungkin ketahui bahwa corona memiliki dampak yang signifikan, bukan sekedar di sektor pekerjaan ya, di sektor pendidikan tentunya rumah sakit apa, perguruan tinggi banyak yang liburkan ya. Bagaimana dengan kampus Anda? Kalau kampus saya diliburkan. Ya, diliburkan ya, tentunya diliburkan karena yaitu tadi, untuk mencegah kemudian penyebaran dari penyakit sendiri. Nah, yang kita bahas ini bukan sekedar tentang libur atau tidaknya tentang bagaimana perguruan tinggi, tapi bagaimana sih tentang hidup sehat di tengah musibah seperti sekarang ini yang corona, yang kita tahu batasan saja tentang berkomunikasi, berdekatan sudah harusnya masyarakat memahami akan hal itu. Nah, menurut saudari sendiri bagaimana sih hidup sehat yang Anda aplikasikan beberapa hari ini? Kalau menurut saya untuk mencegah corona atau hidup sehat yang saya lakukan, yaitu saya rajin mencuci tangan. Mau cuci tangan? Ya, mencuci tangan menggunakan sabun ya. Tapi sabun yang saya gunakan bukan sabun batang, karena kalau sabun batang itu maka bakteri atau virus yang melengket pada tangan kita akan berganti pada tangan orang lain. Betul, betul sekali. Jadi saya menggunakan sabun cair. Kedua itu saya memperbanyak minum air Ya. karena menurut yang pernah saya baca, air itu virus akan tinggal di tenggorokan. Jika kita minum, maka virus tersebut akan turun ke asam lambung dan asam lambung akan mematikan virus tersebut. Jadi saya lebih sering minum air, terus saya juga sering mengkonsumsi seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Betul. Itu saya. Betul sekali. Sebenarnya banyak ya untuk hidup sehat itu dari segi personal sendiri. Jadi perlu diketahui juga, misalnya tentang jarak, kita harus coba batasi sebenarnya itu. Sesuai dengan yang disampaikan oleh tenaga kesehatan tentang social distancing sama physical distancing, sebenarnya harus dioptimalkan oleh masyarakat, karena itu berperan penting tetap pengaruh penyebaran penyakit. Kita tentang berbicara tentang epidemiologi, tentang promosi kesehatan, tentunya paham akan hal itu, bagaimana menjaga jarak, bagaimana pola penyebaran penyakit, dan itu yang harusnya sebenarnya kita aplikasikan. Nah, itu sebenarnya tantangan kita sebagai mahasiswa, bagaimana mengedukasi oleh masyarakat, itu yang tentunya harusnya yang dibatasi masyarakat tentang bagaimana aktivitas sehari-harinya. Nah, ini yang menarik sebenarnya, karena seperti kita tahu di pedesaan bahwa aktivitas sehari-harinya tidak berubah signifikan, berbeda dengan di kota. Kan di kota langsung kan di apa, saya dibatasi kan. Nah, di desa sebenarnya tidak. Itu yang kemudian sebenarnya kita harus bahas sebenarnya dari titik pertama. Tentunya masyarakat berpikiran bahwa bagaimana sih sebenarnya kalau kami dibatasi untuk keluar rumah, sementara kami tidak punya pekerjaan, tidak punya gaji. Ya itu kan sebenarnya yang harus dipikir. Bagaimana dengan masyarakat yang berproses sebagai petani, berkebun, yang sehari-harinya sebenarnya bergantung pada itu sendiri. Nah, kalau itu kemudian dibatasi, saya kira masyarakat akan leluasa tetap
melaksanakan kegiatan sehari-harinya. Nah, itu sebenarnya yang akan kita bahas juga. Dari segi peternakan, bagaimana sih sebenarnya, kenapa, apa pengaruhnya sebenarnya hidup sehat dengan peternakan itu? Ya, misalnya ternak, apakah mempunyai dampak sih sebenarnya? Kalau misalnya kayak kita menerapkan hidup sehat kan apalagi saya mahasiswa peternakan, Ya. kita setiap hari kontak dengan ayam, Ah. dengan pokoknya ternak. Jadi kalau kita menerapkan hidup sehat dalam hidup kita, maka kita tidak mudah untuk terkena virus, apalagi hewan ternak mudah untuk menularkan virus kepada kita. Iya, Bukan betul. cuma virus tapi juga bakteri seperti ayam. Jadi kita sebagai mahasiswa, kalau saya sebagai mahasiswa peternakan menerapkan budaya hidup sehat itu supaya kalau kita sehat berarti kita juga tidak akan menularkan penyakit kepada ternak kita. Betul sekali sebenarnya ya. Saya kira itu tadi ya, dari segi ilmu peternakannya, karena kebetulan mungkin teman saya ini dia adalah mahasiswa peternakan. Kalau dari segi kesehatan mungkin sudah jelas bahwa pencegahan memang perlu diangkat lagi lebih tinggi lah tentang bagaimana pencegahan penyakit. Karena saya kira arah preventif sekarang peranannya adalah arah kuratif. Arah kuratif tinggal ya selesaikan kalau ada kasus. Preventif adalah bagaimana mencegah pola penyebaran penyakit, bagaimana mencegah agar kiranya ini corona dapat sama-sama kita atasi lah. Artinya pemerintah, kita, masyarakat, pemerintah desa sebenarnya harus bersinergi agar kemudian musibah tentang COVID-19 ini, ya COVID-19 ya nama ininya, COVID-19 ini dapat teratasi dan semua aktivitas kembali berjalan dengan lancar. Perkotaan, perkuliahan, pertanian, peternakan, aktivitas di desa dapat berjalan dengan lancar. Saya kira itu tadi ya, mengenai bagaimana sebenarnya hidup sehat sekarang ini. Intinya bagi kalian yang di perkotaan ataupun di perdesaan, karena tidak dipungkiri di pedesaan juga mungkin ada, dan tidak bisa dipungkiri bahwa penyebaran virus ini sangatlah luas. Tetap jaga hidup sehat, jangan lupa tadi misalnya cuci tangan, minum air, dan Makan makanan yang makanan sehat. yang bersih. Tentunya dengan membatasi akses pola pemakaian masker. Berhubung kenapa saya tidak pakai masker, karena lagi di tengah sawah, melakukan aktivitas sebagai seorang petani. Jadi untuk teman-teman yang di luar sana, mari jaga hidup sehat. Salam preventif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.